VOA This Morning. Inilah VOA This Morning Selasa 1 Oktober 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Nelson Lopez, mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini? Salah satu tanggal keramat di Indonesia, 1 Oktober, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Biasanya media sosial agak-agak panas sepanjang 30 September sampai 1 Oktober karena ada peristiwa sejarah yang belum jelas benar seperti apa kejadiannya, bahkan sampai saat ini, yaitu G30S PKI. Selasa menjelang pertengahan pekan, semoga lancar semua rencana, pekerjaan, dan tugas-tugas rutin Anda semua. Kami di VOA pagi ini akan menyajikan berbagai laporan yang pastinya informatif dan menarik. Yang pertama, soal rencana debat calon wakil presiden Amerika Serikat. It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years. Semuanya dipertaruhkan, tidak hanya untuk 4 tahun ke depan, tetapi untuk 40 tahun ke depan. Sementara dari dalam negeri tentang desakan pengesahan 3 rancangan undang-undang menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode ini. RU ini kan juga sudah cukup lama ya, 12-15 tahun. Mestinya ini bagian dari kelompok rentan yang juga diprioritaskan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang HAM kan kelompok rentan itu mestinya mendapat atensi lebih gitu ya dari negara untuk pelindungannya termasuk. Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan peringatan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan pada Iran bahwa tidak ada satupun lokasi di Timur Tengah yang berada di luar jangkauan Israel. Peringatan itu disampaikan pada Senin, 2 hari setelah militer Israel membunuh pimpinan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. I speak a lot about the leaders of Iran, yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters. Saya banyak berbicara tentang para pemimpin Iran, namun dalam saat yang penting ini saya ingin berbicara kepada Anda, rakyat Iran. Saya ingin melakukannya secara langsung, tanpa penyaring, tanpa perantara, kata Netanyahu. Berbicara dengan bahasa Inggris dalam sebuah video sepanjang 3 menit yang dipublikasikan kantornya, Netanyahu berupaya menyalahkan konflik Iran karena mendorong wilayah itu lebih jauh ke dalam perang dengan mengorbankan rakyatnya sendiri. Tidak ada tempat di Timur Tengah yang tidak bisa dijangkau oleh Israel. Tidak ada tempat yang tidak akan kami datangi untuk melindungi rakyat kami dan melindungi negara kami, kata dia. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin memperingatkan adanya berbagai kesulitan dan rintangan yang dihadapi Tiongkok. Namun dia menambahkan bahwa tidak ada tantangan yang bisa menghentikan negara itu dari bergerak maju. Xi berbicara dalam jamuan tahunan yang digelar di malam hari nasional. Tahun ini menandai 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di bawah pemerintahan komunis. 经过75年的艰苦奋斗，中国式现代化已经展开壮美画卷，并呈现出 Setelah kerja keras selama 75 tahun, modernisasi Tiongkok telah menghadirkan gambaran yang luar biasa dan menyajikan prospek yang sangat cerah dan cemerlang. Pada saat yang sama, jalan di depan tidak akan mulus, pasti akan ada kesulitan dan rintangan. Dan kita mungkin akan menghadapi ujian-ujian besar seperti angin kencang dan laut yang ganas atau bahkan gelombang badai, kata Xi berpidato dalam jamuan yang dihadiri oleh para pemimpin senior pemerintahan dan para tamu. Ekonomi Tiongkok telah berjuang untuk pulih di tengah krisis properti berkelanjutan dan konsumsi yang lemah telah menghambat pemulihan ekonomi. Pekan lalu, pemerintah mengumumkan serangkaian langkah untuk meningkatkan pinjaman dan menopang pasar real estate. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat sepakat pada Senin mengizinkan pasukan keamanan internasional selama setahun lagi untuk membantu memerangi geng-geng bersenjata di Haiti.
Di sisi lain, desakan Amerika Serikat terkait keinginan mengubah pasukan ini menjadi misi penjaga perdamaian PBB dibatalkan dari resolusi karena tentangan dari Rusia dan Tiongkok. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat saat ini fokus mendukung seruan di Majelis Umum pekan lalu yang disampaikan Kepala Dewan Transisi Haiti, Edgar Leblanc, terkait misi penjaga perdamaian PBB. Para pemimpin Haiti pekan lalu memperingatkan tentang memburuknya keamanan di negara kawasan Karibia itu. Geng-geng yang berkuasa, yang bersenjata dengan senjata yang sebagian besar diselundupkan dari Amerika Serikat, telah bersatu di ibu kota di bawah aliansi bersama. Mereka saat ini menguasai sebagian besar kota dan memperluas wilayahnya ke daerah-daerah di sekitarnya. Biro Investigasi Federal FBI telah setuju untuk membayar lebih dari 22 juta dolar Amerika Serikat atau 330 miliar rupiah untuk menyelesaikan gugatan class action atau gugatan kelompok. Gugatan itu sendiri berfokus pada tuduhan bahwa calon staf perempuan menjadi sasaran untuk diberhentikan dalam pelatihan dan secara rutin dilecehkan oleh para instruktur. Pelecehan itu antara lain berupa komentar seksual tentang ukuran payudara mereka, tuduhan palsu tentang perselingkuhan dan desakan untuk menggunakan kontrasepsi untuk mengendalikan suasana hati mereka. Pembayaran ganti rugi bagi 34 perempuan yang telah dikeluarkan dari Akademi Pelatihan FBI di Quantico, Virginia masih harus disetujui oleh hakim federal. Ini akan menjadi salah satu ganti rugi paling besar dalam gugatan hukum sejarah biro tersebut. US Trade and Development Agency atau USTDA atau Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat telah memberikan hibah kepada otoritas Ibu Kota Nusantara untuk mendukung pengembangan pusat komando terpadu pengelolaan infrastruktur kota pintar di Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara. Pendengar, calon wakil presiden dari Partai Republik dan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Amerika Serikat telah mempersiapkan diri untuk debat yang akan diselenggarakan oleh jaringan televisi CBS News pada Selasa 1 Oktober malam di New York atau Rabu pagi waktu Indonesia. Veronica Balderas Iglesias dari VOA membahas kebijakan yang mungkin menjadi fokus JD Vance dan Tim Walz, dan apakah debat ini akan dapat mempengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat, disampaikan Leonard Triono. Senator J.D. Vance, calon wakil presiden dari Partai Republik, baru-baru ini mengungkapkan tentang pesan utama yang akan disampaikan kepada para pemilih saat ia berdebat dengan saingannya dari Partai Demokrat, Tim Walz, pada hari Selasa malam. Bahwa pencalonan ini tim yang memiliki substansi, tim yang benar-benar memiliki rekam jejak yang membuat kita bangga, bukan tim yang kita jauhi. Dan tim yang benar-benar memiliki rencana adalah tim Trump-Vance. Anggota DPR dari Partai Republik Tom Emmer telah membantu senator dari negara bagian Ohio itu mempersiapkan debat selama 90 menit yang akan diselenggarakan di New York oleh jaringan televisi CBS News. Emmer tampil hari Minggu di acara televisi ABC This Week. Ia dapat berbicara tentang ekonomi yang diperbaiki oleh Donald Trump dan yang dirusak oleh Harris Biden. Ia dapat berbicara tentang perbatasan yang diperbaiki oleh Trump dan yang dirusak oleh mereka. Dan begitu ia memahami bahwa Tim Walz hanya akan mengalihkan perhatian dan mencoba memeragakan pesona kerakyatannya atau cara-cara lain, Vance akan menuntut pertanggungjawabannya. Gubernur Minnesota Tim Walz juga dilaporkan telah mengasah keterampilan debatnya. Pesannya kepada para pemilih seringkali berpusat pada betapa pentingnya pemilihan umum pada tanggal 5 November mendatang. It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years. Semuanya dipertaruhkan, tidak hanya untuk 4 tahun ke depan, tetapi untuk 40 tahun ke depan. Hak reproduksi mungkin akan menjadi salah satu serangan terkuat Walz terhadap Vance, kata John Mark Hansen, profesor ilmu politik di Universitas Chicago.
Ia berbicara dengan VOA melalui Skype. Vance may be pressed on whether as Vance president mungkin akan didesak mengenai apakah Trump sebagai presiden akan menandatangani larangan aborsi atau memberlakukan periode sangat-sangat singkat di mana aborsi masih diperbolehkan di seluruh negara. Pemilih seharusnya tidak mengharapkan calon wakil presiden untuk memberikan rincian kebijakan yang diusulkan kampanye mereka, kata Hansen. the debates are always more show than they are substance. Debat selalu lebih banyak menjadi tontonan daripada menunjukkan substansi. Para kandidat telah menjadi sangat-sangat terampil dalam mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan justru membahas masalah yang ingin mereka bahas. Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Kita ke Timur Tengah. Pemimpin sementara Hizbullah pada Senin berjanji untuk terus memerangi Israel dan mengatakan bahwa kelompok itu siap menghadapi pertempuran panjang. Simak laporan Bani Rahayu selengkapnya. Serangan Israel telah membunuh pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, serta 6 komandan dan pejabat tinggi kelompok itu dalam 10 hari terakhir. Serangan Israel juga telah menghantam apa yang disebut pasukan pertahanan Israel sebagai ribuan target militan di sebagian besar wilayah Lebanon. Meski kelompok itu menerima pukulan berat dalam beberapa minggu terakhir, pemimpin sementara Hizbullah, Naim Qassem, menyatakan dalam sebuah pernyataan televisi bahwa apabila Israel memutuskan untuk melancarkan serangan darat, kelompoknya sudah siap, sambil menambahkan bahwa para komandan yang tewas terbunuh telah digantikan. Kami tahu pertempuran ini mungkin akan berlangsung lama dan pilihannya terbuka bagi kami. Kami akan menghadapi kemungkinan apapun dan siap jika Israel memutuskan untuk masuk melalui jalur darat. Pasukan perlawanan siap untuk pertempuran darat. Sebagai salah satu anggota pendiri Hizbullah yang telah lama menjadi wakil Nasrallah, Qassem akan tetap menjadi pejabat pemimpin hingga para petinggi kelompok itu memilih seorang pengganti. Sosok yang digadang banyak pihak akan menggantikan Nasrallah adalah Hashem Shafidin, sepupu Nasrallah yang mengawasi urusan politik kelompok tersebut. Sementara itu pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa negaranya sedang menjalani hari-hari yang menentukan. Kita berperang demi keberadaan kita sendiri. Kita akan bersatu, bergandengan tangan, dan mengalahkan musuh-musuh kita. Sebelumnya pada Senin, juru bicara pemerintah Israel, David Mencer, mengatakan bahwa tidak ada tempat yang tidak akan dijangkau Israel untuk mempertahankan diri dan bahwa negaranya tidak akan berhenti hingga tujuan perangnya tercapai. Ia mengatakan bahwa Israel kini menghadapi Iran di 7 medan perang yang berbeda. Israel is ready to do whatever is necessary. Israel siap melakukan apapun yang diperlukan, baik melalui diplomasi maupun aksi militer, untuk mencapai tujuan itu, agar rakyat kami dapat kembali ke rumah mereka. Di sisi lain, dalam rapat kabinet darurat Sabtu lalu, penjabat Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengatakan ketika Lebanon mendatangi PBB untuk mencari solusi, Israel justru memilih pengkhianatan. Mikati juga mengecam Israel atas serangan di Beirut dan Lebanon di tengah upaya dunia untuk mencapai gencatan senjata. Mikati juga menyerukan persatuan rakyat Lebanon. Dalam semua pertemuan yang saya adakan di PBB, saya merasakan dukungan penuh bagi kami dari teman-teman Lebanon, serta desakan untuk menghentikan agresi Israel. Namun sayangnya, hukum rimba yang mengendalikan dunia telah membuat pihak musuh, Israel, menggagalkan semua upaya untuk mencapai gencatan senjata dan meneruskan perangnya melawan Lebanon. Tim VOA melaporkan. Dari tanah air, masa jabatan DPR secara resmi berakhir pada Senin. Namun sejumlah rancangan undang-undang masih terabaikan dan tak kunjung menemui titik terang. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, menyayangkan DPR yang tidak berhasil mengesahkan sejumlah RUU penting pada periode ini. Ia terutama menyoroti 3 RUU yang erat kaitannya dengan HAM, yakni Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT, Perampasan Aset, dan Masyarakat Hukum Adat.
RUU ini kan juga sudah cukup lama ya, 12-15 tahun. Mestinya ini bagian dari kelompok rentan yang juga diprioritaskan. Sesuai dengan perintah Undang-Undang HAM kan kelompok rentan itu mestinya mendapat atensi lebih gitu ya dari negara untuk pelindungannya, termasuk memastikan adanya regulasi yang mendukung dalam bentuk undang-undang. Selama ini, kata Anies, masyarakat adat rentan menghadapi berbagai persoalan pelik. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN mencatat selama 2017 hingga 2022 terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat. Selama Januari hingga September 2023, AMAN juga mencatat ada 12 upaya kriminalisasi masyarakat adat. Konflik yang terjadi di wilayah adat itu umumnya menyangkut sektor perkebunan, pertambangan, dan kawasan hutan negara. Kekecewaan juga dirasakan Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggraini. Lita menilai pimpinan DPR tidak melihat bahwa RUU PPRT sesuatu yang mendesak atau penting. Sesungguhnya sudah lama ya 20 tahun diperjuangkan dan itu menggambarkan nasibnya wong cilik lebih dari 5 juta PRT dan mayoritas perempuan dan setiap hari mengalami pelecehan dan kekerasan bekerja dalam situasi perbudakan modern. Artinya DPR lebih mendudukan diri sebagai agen perbudakan modern daripada untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Menanggapi keluhan ini, Wakil Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan ketiga RUU itu sebetulnya sudah dibahas namun belum mencapai penyelesaian. RUU Masyarakat Adat menurut Willy contohnya sudah selesai dibahas di Badan Legislasi, namun sayangnya belum mendapat respon dari pemerintah sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Hal yang sama juga dihadapi RUU Perampasan Aset. Sementara itu terkait RUU PPRT, rapat paripurna DPR masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 telah menyetujui bahwa RUU itu masuk program legislasi nasional atau prolegnas prioritas DPR RI keanggotaan 2024-2029. Legislator dari fraksi Partai Nasdem itu mengatakan partainya merupakan penggagas RUU tersebut sehingga bertanggung jawab pengusungnya hingga disahkan. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.